Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik. Semoga adik-adik, mama, papa, dan semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Adik-adik sudah siapkah untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini? Siap, Kak. Kurang semangat nih, sudah siap belum? Sudah siap, Kak. Apakah sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah, Kak. Sudah disiapkan persembahannya? Sudah. Kak. Untuk persembahannya, adik-adik bisa titip ke mama dan papa untuk dapat ditransfer ke rekening gereja HKBP Depok 1. Kakak-kakak sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus, kita masih bisa berjumpa kembali di ibadah sekolah minggu hari ini, walaupun ibadah kali ini dilakukan secara online. Walaupun masih ibadah secara online, kita harus selalu bersukacita dan semangat untuk mengikuti ibadah sampai selesai ya adik-adik. Hari ini Kak Ruth ditemani oleh Kak Masni Sihotang. Halo adik-adik. Dan Kak Yohana Manalu. Hai. Tidak ketinggalan untuk pemusik kita hari ini ada Abang Boni Sinabutar. Lalu ada Abang Dwi Rumah Horbo. Dan juga Kak Anggita Batubara. Serta ada Inang Pendeta Juliana Zay yang akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini dengan memuji Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian, mari kita bersukaria. Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita, mari kita bersukaria. Kita angkat satu pujian ini sambil bangkit berdiri. Mari kita bersukaria. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Idama nunga pola martikting Jahoba ro di ujung ni tanoon, pabuah hamuma tu borusion. Idama nunga ro hatuon mi, idama ihut tu ibana do upana, jala pamalosononna di jolona. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata, di bagasan Yesus Kristus, mau liate mahu sombahon hami tuho, ala di jakon hodo akadak danak di harajaumu, nuaing pe namar pungu do aka ianakomu dak danak sikola minggu di bagas joromon, ala nii uluhon mahami di parmingguon namion, di bagasan guarni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan menyanyikan lagu dari buku ND nomor 192 ayat 1 dan buku nyanyian HKBP nomor 192 ayat 1, Oh Tuhan Yesus Rajani Sudena.
patik dihita, ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat ke-10. Rab mahita mandok, patik parjolo, audo Jahoba debatam, nina debatata, dang jadi marakum au bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaamu jaladang jadi sumanomu, manang aha na di Banua Gijang, dohon na di Banua Tongaon, rodi na di Bagasan Aek, na di Toru ni Tano, yanggo tungga besi sombaon manang si oloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonom goarni debata, yanggo soture dalana, aihona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, dina onom arima ulahamu nasa siulaonmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi isi ni hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dina onom arido di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomudo natorasmu, asa martua ho, jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik pahonompon, unang ho mamunu, patik papituhon, unang ho mangalakup, patik pawaluhon, unang ho manako, patik pasiahon, unang ho olo makatindakon, hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Ido yanggo sahatna, beha pandok ni debata taringot tupatik nasapului, ondo, audo Jahoba debatam nina debatata, pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, ro disundut patoluhon, ro disundut paupaton, pinopar ni aka nasogoroha di au, alai asidorohaku di aka nama ribu-ribu, aka namar holong ni roha di au, naso mangalausi patiki. Rab mangidogogo mahita sian tuhata, mangulahon nahombar tupatik nai rab mandok, ale Tuhan debata, Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, sai pargogoi mahami, mangulahon mangulahon, nahombar nahombar, tupatikmi. tupatikmi. Amen. Amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu dari buku ND 118 ayat 1, Payan Ma Dihami.
sangiang mangido hasesaan nido satta sian tuhata rap mandok ale Tuhan debata Ale Tuhan debata, pardosa godang dohami pardosa godang dohami, alanii alani, asi maroham dihami asi maroham dihami, saise sama dosa nami saise sama dosa nami, songon panesanami songon panesan nami, di dosa di dosa, nidongan nidongan, namar dosa namar dosa, tuhami. tuhami. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 424 ayat yang pertama, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Epistel untuk kita dalam minggu ini tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 19 dan ini sekaligus menjadi ayat bulanan dan ini adalah minggu keempat bagi kita di bulan November. Kita akan baca 2 Timotius 2 ayat 19. Songonoma didok. Alai nahoddo haujahan nasian debata hata oma sahabna ditanda Tuhanido aka nadi ibana doho sirang ma sian hageduhon nasa namandok gowarni Tuhani. Adik-adik boleh diulang sekali lagi, kita baca bersama-sama ya. 1, 2 ya. Alai nahoddo haojahan Alai nahondo naujahan nasian debata nasian debata hata onma hataon ma sahabna sahatna ditanda Tuhanido ditanda Tuhanido aka nadi ibana dohot dohot sirangma sirangna sian hageduhon nasa namandok goarni Tuhani. Kita ulang sekali lagi ya. Alai nahoddo haojahan nasian debata hata onma sahabna ditanda Tuhanido aka nadi ibana dohot sirangma sian hageduhon nasa namandok goarni Tuhani. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ido yanggo sahatna rap mandok mahita martuado natu mangihon hatani debata jala na umpeopsa. Amin. Ya adik-adik,
kita akan menyanyikan lagu dari buku ND nomor 690 ayat 1 dan buku nyanyian HKBP dari nomor 690 ayat 1, Hibul Rohakku. Adik-adik sambil bangkit berdiri. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Tahatidakoma hapur seautai songon na hinatindakon ni dongata sahapur seaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona sohatu dosan na tumopalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata nasa sadai ima na tinubuhon di si Maria na gabe-gabean si Anton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinapinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patoluhon na manaik tu surgo laho hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea ditondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria ni halak Kristen akan nabadia doho dihasesaan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangolu sogo daging ni halak na umate doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, mari kita menyanyikan lagu dari buku ND nomor 666, Ikondo Buanota Barita. Kami
Ia mendebata nasumurung sian saluhut naroha, ima mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita semuanya boleh sehat dan kita tetap bersukacita, bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Maka mari persiapkan Alkitab, kita buka Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Khotbah sekolah minggu pada hari ini tertulis dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4a, demikian dikatakan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Inang mau sapa dulu semuanya. Selamat Advent untuk kita semua. Ya, kita sudah memasuki minggu Advent, yaitu minggu penantian. Apa yang mau kita nanti? Kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, menanti juru selamat kita, menanti Raja Damai. Maka pemberitaan yang kita baca dalam renungan hari ini bertemakan tentang anak Tuhan pembawa damai. Menjadi anak-anak pembawa damai. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dikatakan dalam firman di ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Lihat yang dikatakan, hai Betlehem yang terkecil. Dalam hal ini dikatakan bahwa Mesias akan datang dari sebuah kota yang kecil, yaitu Betlehem Efrata yang terkecil dari semua kota-kota yang ada di Yehuda. Betlehem Efrata adalah kota yang tidak dianggap, yang mungkin sering dikucilkan atau tidak diperhitungkan. Tetapi Mika memberitakan bahwa dari kota yang terkecil itu akan muncul seorang pembawa damai. Siapakah dia? Mesias. Raja damai akan muncul dari Betlehem Efrata. Betlehem Efrata adalah kota kecil yang sering tidak dianggap dan tidak diperhitungkan, baik secara politik, baik secara ekonomi, baik secara sosial, baik secara kebudayaan, baik secara agama. Mereka tidak dianggap, mereka tidak dipandang, dan
dalam hal ini ketika Mika memberitakan bahwa dari kota yang terkecil itulah akan muncul pembawa damai. Maka yang tadinya adalah kota yang terkecil yang tidak dianggap, sekarang berubah menjadi kota yang harus diperhatikan. Karena apa? Dari kota kecil itu muncul, lahir pembawa damai. Dan dalam hal ini juga adik-adik, kalau kita lihat dalam Yohanes 7 ayat 42 dikatakan Yohanes 7 ayat 42, karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Jadi dia adalah kampung ya, Betlehem, desa, kampung. Kemudian Matius 2 ayat 6 dikatakan juga, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Jadi kalau tadinya dia adalah kota yang tidak diperhatikan, kota yang tidak diperhitungkan, nah sekarang dia akan menjadi fokus utama kita. Di tempat yang tidak dianggap itu, yang terpencil itu, yang tidak diperhitungkan itu, yang terkecil itu, akan lahir juru selamat. Dan dia akan menyelamatkan umat Tuhan. Menyelamatkan umat Tuhan dari mana? Dari apa? Nah, dalam pemberitaan ini dikatakan bahwa Juru selamat itu akan menyelamatkan umatnya yang mengalami ketidakadilan, yang mengalami penindasan, yang diperhadapkan kepada orang-orang yang melakukan kejahatan. Maka kalau kita lihat dalam Mika 3 ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan, kataku, baiklah dengar hai para gembala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Lihatlah betapa kejamnya para pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa pada waktu itu. Mereka harusnya mengayomi, melindungi, menjaga para umat bangsa Israel. Tapi ternyata pemimpin-pemimpin mereka, bahkan imam-imam mereka pun melakukan hal-hal fasik yang jahat. Mereka kejam. Pemimpin-pemimpin jahat, tidak peduli, tidak adil, lalim, melakukan penindasan, melakukan perampasan, melakukan penganiayaan. Maka umat Tuhan sangat menderita. Mereka sangat menderita pada waktu itu. Oleh karena itu Mika, seorang utusan Tuhan, nabi, dipanggil dan diutus Tuhan untuk meneguhkan umat yang mengalami penderitaan. Bahkan Mika dengan berani menyuarakan suara kebenaran, mengkritik perbuatan-perbuatan para pemimpin-pemimpin yang jahat. Mika berani mengatakan kebenaran, menyuarakan keadilan.
supaya pemimpin, penguasa, imam-imam kembali kepada pertobatan. Dalam hal ini Mika mengatakan bahwa Tuhan berpihak kepada orang-orang lemah. Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu, pembela umat yang mengalami penderitaan itu, Mika katakan akan hadir, akan muncul, akan lahir dari kota kecil yang tidak diperhitungkan, yaitu apa tadi? Bethlehem Efrata, dari kota kecil Bethlehem Efrata. Maka dengan ini Mika mengatakan di ayat 3, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Maka Raja Damai, pembela umat itu akan muncul dan akan menggembalakan umat dengan kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Jadi kekuatan Tuhan melindungi umat yang dikasihinya. Oleh karena itu umat yang sangat menderita itu akan mengalami pembelaan, perlindungan dan penyelamatan dari Tuhan. Maka dengan ini adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hendaknya mau belajar bagaimana Mika boleh melakukan yang baik, boleh menyuarakan kebenaran. Maka yang tidak baik tidak boleh diikuti, yang jahat-jahat itu tidak boleh kita tiru, tetapi yang baik seperti Mika membela orang benar, membela yang lemah, membela atau peduli kepada orang-orang yang mengalami penderitaan. Maka dalam hal ini ketika Mika memberitakan, bernubuat bahwa akan muncul Raja Damai sebagai pembela umat, sebagai penyelamat umat, supaya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan di antara suku itu, maka dengan ini juga kita sebagai anak-anak Tuhan terpanggil untuk menjadi anak-anak pembawa damai. Semua anak-anak sekolah minggu harus mencintai kedamaian dan harus berusaha terus-menerus melatih dirinya untuk menciptakan suasana damai. Bukan suasana pertengkaran, bukan suasana percekcokan, bukan suasana yang membuat keributan. Anak-anak Tuhan harus mencintai kedamaian. Maka kalau kita lihat Matius 5 ayat 9 mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka kita yang mencintai kedamaian, yang berusaha membuat kedamaian akan disebut sebagai anak-anak Allah. Maka kalau kita adalah anak-anak Allah yang mencintai kedamaian, maka hidup kita akan berbahagia. Maka benarlah firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu yang boleh mengajak, mengarahkan dan meneguhkan kami, terlebih anak-anak sekolah minggu, supaya mencintai kedamaian, supaya melakukan perbuatan-perbuatan damai. Kami menjauhkan diri dari pertengkaran, kami menjauhkan diri dari keributan, apalagi saling menyalahkan dan apalagi melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau mengurapi kami, menolong kami
untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Biarlah Engkau yang melindungi mereka, menjagai mereka, berikan kesehatan, berikan kepintaran, jauhkan dari segala mara bahaya, lindungi mereka setiap hari, setiap saat. Tuhan, berkati cita-cita anak-anak sekolah minggu, berkati masa depan mereka, dan biarlah mereka boleh semakin bertekun untuk belajar, semakin rajin membaca Alkitab, dan semakin dilatih untuk melakukan yang baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga orang tua mereka dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah semuanya boleh memiliki hasil yang baik, berikan rezeki yang berkecukupan, berikan kesehatan juga, lindungi orang tuanya dari segala mara bahaya dan dari sakit penyakit. Ya Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, berkati kami hari ini, esok, dan untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Inang Pendeta Juliana Zai. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk persembahannya adik-adik bisa titip ke mama atau papa. Nanti mama dan papa tolong dikirimkan ke rekening gereja kita HKBP Depok 1. Rekeningnya akan ada di layar ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu dari buku ND nomor 855 ayat 1 dan buku nyanyian HKBP nomor 855 ayat 1 Hubuan Pelean. Tatangnya koma peleata martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha, mauliate disombahon rohanami tuho, di sude pasu-pasu nani lehomi tuhami. Nuaeng hupasat hami made basian nani lehomi tuhami pelean nami tuho. Sai jalo jala pasu-pasu maon ali Tuhan. Asahu parhasyang hami pahembakon harajaomu di portibion, jalo matangi yang namion, di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Rab mahita mangido di tangiang ale amanami rab mahita mandok. Ale amanami nadi Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaomu, sai saut malomo niroham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari,
sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unang hami togi hontu pangunjunan, palua mahami sian pangago, ai hodo napuna harajaon, dohot hagogohon, rodi hasangapon salele milele. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disondakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaur hon madamena tutondim. Amen. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini telah selesai. Untuk aktivitas, adik-adik bisa lihat di WhatsApp grup kelas masing-masing ya. Pesan kakak sekolah minggu hari ini, tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik mau menjadi teladan Kristus dimanapun adik-adik berada. Selalu menjaga kebersihan dan menjalankan protokol kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.